Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul larutan. Anggota kami ada Eka Rina Aulia Putri, Tina Mainur Jannah, Istiqomah, dan Rizkandi Ramadan. Sebelum memasuki materinya, saya akan membacakan kolerasi materi larutan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijaran mahjura, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara kedua dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Surah Al-Furqan ayat 53 menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan dua jenis larutan alami, yaitu laut tawar dan laut asin, yang berbeda sifat, konsentrasi, dan komposisinya. Dalam ilmu kimia, ini dijelaskan melalui konsep jenis-jenis larutan, konsentrasi larutan atau molalitas, fraksimol, dan lain-lain, sifat koligatif dan elektrolit, dan yang terakhir ada fenomena fisis perbedaan densitas larutan. Dengan demikian, ayat ini memotivasi pembelajaran sains karena memperlihatkan keseimbangan dan keteraturan sistem alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah, namun tetap menunjukkan kebesaran dan keagungan penciptanya. Di sini, sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan membacakan peta konsep larutan. Kami akan membahas tentang pengertian larutan, jenis-jenis larutan, fraksimol, dan yang terakhir akan menjelaskan tentang persen, berat, dan volume. Baiklah, selanjutnya memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Suatu larutan terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut, solvent. Zat yang jumlahnya banyak biasanya disebut pelarut, sementara zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Selanjutnya, jenis-jenis larutan. Yang pertama, larutan ideal. Larutan ideal adalah larutan di mana gaya antar partikel pelarut dan terlarut setara, sehingga tidak ada interaksi khusus yang memengaruhi sifat larutan. Contohnya, benzena plus toluena. Keduanya senyawa nonpolar dengan struktur dan gaya antar molekul yang mirip. Kemudian, N-heksana dan N-heptana. Keduanya adalah hidrokarbon dan polar dengan ukuran molekul hampir sama. Yang kedua, larutan non-ideal. Larutan non-ideal adalah larutan di mana terdapat interaksi antar partikel yang berbeda-beda kekuatannya, sehingga sifat larutan menyimpang dari perilaku ideal. Contohnya, air plus etanol. Terjadi pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan penyimpangan dari perilaku ideal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion bebas. Contohnya, NaCl atau garam dapur di dalam air terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian HCl atau asam klorida yang di dalam air menghasilkan H+ dan Cl-. Kemudian yang keempat, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik karena tidak menghasilkan ion dalam larutan. Contohnya, gula C6H12O6 yang di dalam air larut tanpa menghasilkan ion, dan urea CH4N2O yang di dalam air tanpa menghasilkan ion. Larutan tak jenuh, larutan yang belum mengandung jumlah maksimum zat terlarut pada suhu tertentu, sehingga masih banyak larutan yang lebih banyak zatnya. Contohnya, air yang diberi sedikit gula dan masih bisa larut lebih banyak gula lagi. Keenam, larutan jenuh, larutan yang sudah mengandung jumlah
maksimum zat terlarut pada suhu tertentu, sehingga tidak bisa melarutkan lagi zat tambahan dan mengendap. Contohnya, air yang sudah melarutkan garam hingga tidak bisa larut lagi dan sebagai garam mengendap di dasar gelas. Ketujuh, larutan layak jenuh. Larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut dari jumlah maksimum yang seharusnya bisa larut pada suhu tertentu. Biasanya terjadi karena larutan dipanaskan lalu didinginkan perlahan. Contohnya, larutan gula yang dipanaskan agar larut lebih banyak lalu didinginkan perlahan. Jika digoyang atau ditambahkan kristal gula, akan langsung membentuk endapan kristal. Fraksi mol. Fraksi mol merupakan perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol semua komponen dalam larutan, dilambangkan dengan X. Rumus fraksi mol adalah sebagai berikut. X solut sama dengan N solut per N solut plus N solvent atau N total. X solvent sama dengan N solvent per N total, di mana N adalah jumlah mol zat, nilai X juga bisa dinyatakan dalam bentuk persen, sedangkan solut adalah zat pelarut dan solvent adalah zat pelarut. Contoh soal dan pembahasannya. Hitung fraksi mol etanol C2H5OH dan air H2O dalam larutan yang dibuat dengan mencampurkan 46 gram etanol dengan 180 gram air. Diketahui ARC adalah 12, H adalah 1, dan O adalah 6. Kita langsung ke penyelesaian. Pertama, kita mencari MR masing-masing zat. Cara mencari MR ada di catatan sebelah kiri ya. Lalu ketika kita sudah mendapatkan MR-nya, MR etanol kita dapatkan 46 gram per mol. Kemudian MR air kita dapatkan 18 gram per mol. Kita hitung mol masing-masing zatnya. N etanol, mol etanol sama dengan 46 gram per 46 mol sama dengan 1. Sedangkan mol air adalah 180 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 10 mol. Total mol yaitu 1 plus 10 sama dengan 11 mol. Kemudian kita langsung menghitung fraksi mol. Fraksi mol etanol sama dengan 1 per 11 sama dengan 0,091. Sedangkan fraksi mol air yaitu 10 per 11 sama dengan 0,9909. Selanjutnya yaitu persen berat per volume. Persen berat per volume terbagi menjadi 3 jenis. Pengertian persen berat per volume yaitu persen konsentrasi menyatakan jumlah zat terlarut dalam 100 bagian larutan. Yang pertama, persen massa, persen berat per berat menyatakan massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen massa, massa zat terlarut gram per massa larutan dikali 100%. Contoh soalnya yang bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya persen volume. Volume per volume menyatakan volume zat terlarut dalam 100 mili larutan. Rumus persen volume adalah volume zat terlarut dalam mili dibagi volume larutan dalam mili dikali 100%. Selanjutnya yaitu persen massa per volume menyatakan zat terlarut dalam 100 ml larutan. Persen massa per volume dirumuskan dengan massa zat terlarut dalam gram dibagi volume larutan dalam miligram dikali dalam mililiter dikali 100%. Contoh soalnya yaitu
Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 40 ml etanol ke dalam 160 ml air. Hitung konsentrasi larutan etanol dalam persen volume. Kita bisa melakukan penyelesaiannya dengan memasukkan nilainya ke dalam rumus. Sebagai berikut, volume larutan sama dengan 40 ml ditambah 160 ml sama dengan 200 ml. Persen volume jadi 40 per 200 dikali 100% didapatkan 220%. Lalu contoh soal yang kedua, yaitu suatu larutan dibuat dengan melarutkan 5 gram NaCl ke dalam air hingga volume larutannya menjadi 100 ml. Berapa konsentrasi larutan dalam massa per volume? Persen massa per volume, kita bisa menggunakan rumus ini dengan memasukkan angka-angkanya. Penyelesaiannya yaitu persen massa per volume sama dengan 5 gram per 100 ml dikali 100%, didapatkanlah 5%. Sekian video pembahasan kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.